Dikarenakan pada awalnya K-Car adalah kendaraan yang diinisiasi oleh pemerintah Jepang, maka peraturan tentang kendaraan kecil ini terus berubah-ubah sesuai dengan penyesuaian peraturan dari pemerintah Jepang. Oleh karenanya, sejarah K-Car dibagi ke 3 kelompok zaman. Yang pertama, era 360cc yang terjadi pada tahun 1949 sampai tahun 1975. K-Car pertama kali muncul pasca akhir Perang Dunia II. Kehadirannya sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jepang yang kala itu tidak mampu untuk membeli mobil berukuran normal. Awalnya kapasitas mesin K-Car dibatasi hanya 150cc untuk mesin 4 tak dan 100cc untuk mesin 2 taknya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Jepang mengatur ulang dimensi dan kapasitas mesin yang bertambah besar, guna menarik minat pabrikan supaya mau memproduksi K-Car. Pada 1955, diberlakukan regulasi baru dengan kapasitas mesin yang lebih besar, yaitu 360cc. Aturan baru tersebut direspon positif oleh pabrikan mobil Jepang dengan memulai produksi massal K-Car. Jelang tahun 70-an, ada peraturan baru terkait batas kecepatan kendaraan di perkotaan, yang sebelumnya 40 km per jam, kini menjadi 60 km per jam. Aturan baru tersebut memaksa pabrikan menyematkan teknologi teranyarnya. Seperti Honda yang menyematkan transmisi otomatis di produksi K-Car N30-nya pada tahun 1968, dan di model Honda ZGS disematkan rem cakram depan pada tahun 1970. Lalu Daihatsu Velomax SS yang memiliki mesin bertenaga 39 HP. Penjualan K-Car terus tumbuh hingga mencapai puncak pada 1970 dengan total mobil yang terjual sekitar 750.000 unit. Namun di saat bersamaan, pemerintah Jepang kerap mengeluarkan beberapa peraturan yang berimbas pada penurunan penjualan K-Car. Salah satunya mengenai kebijakan standar emisi gas buang yang dibuat semakin ketat. Hal ini tentunya tidak menguntungkan bagi K-Car bermesin 2 tak. Akibatnya, pada pertengahan 1970-an, Honda dan Mazda menarik produk K-Car 2 tak mereka dari pasaran, walau masih menjualnya untuk keperluan komersial. Era 550cc pada tahun 1976 sampai 1990. Penjualan K-Car semakin lesu. Angka penjualannya pada 1975 hanya 150.000 unit saja atau 80% lebih kecil dari penjualan 5 tahun sebelumnya. Seperti yang disebutkan tadi, regulasi emisi yang lebih ketat membuat pabrikan seperti Daihatsu, Suzuki, Honda, dan Mazda yang mengandalkan mesin 2 tak pada produknya sangat galau atas peraturan tersebut. Dalam rangka mengikuti kebijakan pemerintah, beberapa pabrikan mulai beralih menggunakan mesin 4 tak yang kapasitasnya lebih besar. Dari mesin 443cc sampai mesin 490cc. Langkah ini juga dijadikan sebagai bahan studi oleh pabrikan roda 4 untuk mengetahui apakah masih ada minat pasar terhadap K-Car atau tidak. Memasuki 1975, dikeluarkan peraturan baru berupa pembatasan kapasitas mesin K-Car menjadi 550cc. Lebih besar dari peraturan sebelumnya. Dalam jangka waktu yang pendek, beberapa produsen mobil langsung mengembangkan mesin baru untuk produk K-Car mereka. Namun, penjualan K-Car saat itu masih terhitung stagnan. Meski penjualannya sempat mencapai 700.000 unit sejak 1974, mobil mungil ini masih tetap kalah dari mobil berukuran normal. Tetapi, dengan adanya peningkatan kapasitas mesin dan dimensi, terutama untuk model K-Car komersial seperti truk mikro. Pada 1980-an, tampilan K-Car menjadi semakin modern dan canggih dengan adanya fitur-fitur tambahan, seperti penggerak all-wheel drive, turbocharger, dan AC yang sudah menjadi standar. Perkembangan ini pun diiringi dengan kemampuan daya beli masyarakat Jepang yang meningkat pula. Pada periode ini, model K-Car yang muncul diantaranya Suzuki Alto, Subaru Family Rex, dan Daihatsu Mira. Di tahun yang sama,
Peraturan batas kecepatan K-Car bertambah menjadi 80 km per jam, ditambah dengan kewajiban produsen memberikan bunyi peringatan kepada pengemudi ketika K-Car melewati batas kecepatan jalan raya. Era 660cc di tahun 1990 sampai sekarang. Pada Maret 1990, regulasi K-Car kembali direvisi. Kali ini, batas kapasitas mesin kembali ditambah menjadi 660 cc dengan dimensi panjang mobil yang ditambah 100 mm. Lima bulan kemudian, pabrikan mulai beralih dari mesin 550 cc ke 660 cc. Untuk pertama kalinya juga diberlakukan pembatasan tenaga mesin menjadi 63 HP. Pembatasan tenaga ini merupakan kesepakatan dari para produsen K-Car saat itu untuk menghindari adu kuat tenaga mesin. Selain itu, pembatasan tenaga ini juga sebagai respon dari perkembangan teknologi K-Car yang dapat menambah semburan tenaga mesin seperti teknologi turbocharger yang disematkan pada mesinnya. Memasuki 2000-an, K-Car mulai merajai pasar mobil Jepang. Bahkan, sempat ada produk K-Car asal luar negeri yaitu Smart Fortwo atau Smart K yang dijual di Jepang pada tahun 2001 hingga 2004. Sayangnya, produk tersebut tidak sukses di Jepang. Sebaliknya, Suzuki Wagon R menjadi K-Car terlaris di Jepang sejak tahun 2003 hingga 2008. Dan pada 2011, Toyota mulai masuk dan bermain di pasar K-Car lewat Toyota Pixie Space-nya. Produk K-Car yang dipasarkan saat itu semakin bertambah. Ada Daihatsu Move Conte, Mitsubishi AK, Nissan Days, Nissan OT, ada Honda dengan N1, N-Box, dan Honda N-Wagon-nya. Lalu, apakah pernah mobil endemik Jepang ini masuk ke pasar Indonesia? Walaupun mobil mungil ini sangat populer di Jepang karena harganya yang ekonomis, tapi berbanding terbalik dengan pasar Indonesia, di mana K-Car kurang mendapat sambutan positif dari konsumen. Salah satu alasannya, karena konsumen di Indonesia lebih menginginkan mobil berukuran besar yang mampu mengangkut banyak penumpang dan barang seperti MPV atau SUV. Melihat tren tersebut, bisa dibilang karakteristik K-Car tidak sesuai dengan pasar di Indonesia. Faktanya, K-Car sempat mendarat di Indonesia sebagai uji coba pasar. Pada tahun 2015, Daihatsu pernah memasarkan K-Car bernama Daihatsu Coupe. Di awal peluncurannya, harganya 416,5 juta untuk transmisi manual. Sedangkan Coupe bertransmisikan otomatis CVT berbanderol 431,55 juta. Jadi wajar saja jika mobil ini kurang diminati masyarakat karena harganya yang sangat tinggi. Ditambah lagi, hanya mampu menampung 2 orang saja. Sebenarnya ada beberapa model K-Car yang dijual di Indonesia, tapi dipasarkan oleh importir umum dan bukan lewat agen pemegang merek atau EPM resmi. Walaupun secara dimensi tergolong imut, yakni hanya berdimensi maksimal panjang 3,4 meter, lebar 1,48 meter, dan tinggi 2 meter, tetapi ternyata interiornya tergolong luas. Mobil ini mampu menampung 5 orang dengan layak dan barang bawaan yang banyak untuk model MPV dan mini SUV-nya. Hal ini bisa dicapai karena bentuk K-Car cenderung mengotak yang hemat space serta bentuk dashboard yang hemat tempat. Sekian pembahasan dari kami tentang sejarah terbentuknya K-Car. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Dan seperti biasa, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Subscribe. Terima kasih.